Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka salat berjamaah dan kita lanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Imta' fi Syarhi Matni Abi Syuja', yaitu kitab yang membahas seputar masalah fikih dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas atau kita memulai pembahasan dalam kitab nikah, yaitu fikih dalam pernikahan. Dan kita bahas pada waktu tersebut hukum nikah itu bagaimana. Hukum nikah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi diharamkan. Itu sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah membahas di pertemuan yang lalu tentang hukum berpoligami atau ta'addud. Ya, ini dibahas oleh beliau dalam buku ini. Dan di antara hikmah dari disyariatkannya berpoligami adalah salah satunya adalah untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, maka itu memungkinkan untuk mendapatkan banyak anak. Dan ketika banyak anak, maka ini akan membanggakan Nabi SAW di hari kiamat. Kita lanjutkan pembahasan yang setelahnya, yaitu Anwa'un Nadhari ilal Mar'ah. Di halaman 300 dari buku ini, dari buku berbahasa Arab. Kalau yang berbahasa Indonesia halaman 51, versi terjemahan. Yaitu seputar hukum memandang wanita. Ya, bagaimana seorang laki-laki muslim melihat kepada atau memandang kepada wanita muslimah. Ya. Kenapa ada pembahasan seperti ini? Karena wanita itu memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam. Ya, sebelum Islam itu datang, wanita ini sangat dihinakan di dalam kehidupan masyarakat jahiliyah. Kita tahu sendiri ketika sebelum datangnya Islam,
ketika seorang bapak mendapatkan anak perempuan, itu si bapak ini mengubur anak perempuannya ini hidup-hidup. Jadi bayi procot, kalau bayinya perempuan itu dikubur hidup-hidup sama bapaknya sendiri. Ini yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Ketika Islam ini datang, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, maka Islam memuliakan seorang wanita. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat namanya surat An-Nisa, yaitu wanita artinya. Ya. Maka dalam hal ini Abu Syuja' rahimahullah membawakan anwa'un nadhari ilal mar'ah, hukum-hukum terkait melihat atau memandang seorang wanita. Ya. Kemudian di sini beliau mengatakan, ya kenapa kok pandangan ya? Pandangan ini dibahas dalam masalah ini karena dari mata turun ke mana? Turun ke hati kan biasanya begitu. Jadi kalau mata ini jelalatan, mata ini enggak dijaga, maka hati itu akan keruh. Hati itu akan berpenyakit, ya. Oleh karenanya Islam ini mengajarkan kita untuk menjaga pandangan atau menundukkan pandangan. Kita baca apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala. Qala al-musannifu, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, wa nadru rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrub. Ya, seorang laki-laki memandang kepada seorang wanita itu sampai ada 7 hukum. Ya, sampai ada 7 macam. Ya. Jadi sampai 7 pembahasan bagaimana hukum seorang laki-laki muslim melihat, memandang kepada seorang wanita. Dan juga perlu kita ingatkan dalam beberapa hadis Nabi SAW itu beliau sudah mengingatkan berjemaah. Salah satunya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adurru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelahku, kata Nabi, sebuah fitnah, sebuah ujian yang lebih berbahaya kepada seorang laki-laki, yaitu fitnah wanita. Ya. Jadi dalam hadis Bukhari dan Muslim ini, hadis sahih ini, Nabi SAW sudah mewanti-wanti 14 abad yang lalu bahwasanya fitnah terbesar bagi seorang laki-laki adalah fitnah wanita. Ya, kalau fitnahnya umat Islam secara umum itu fitnah harta. Mau laki-laki mau perempuan, fitnah harta ini luar biasa. Tapi kalau bicara masalah laki-laki secara khusus, maka fitnah yang besar bagi laki-laki adalah fitnah wanita. Ini yang diucapkan oleh lisan Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis yang lain, juga dalam riwayat Muslim, hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Inna dunya khulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Wa inna Allaha mustakhlafakum fiha. Dan Allah membuat kalian berkuasa di dunia ini. Fayangduru kaifa ta'malun, dan Allah melihat bagaimana kalian berperilaku di dunia ini. Kemudian Nabi mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah dari fitnah dunia dan berhati-hatilah dari fitnah wanita. Ini sabda Nabi SAW. Ya. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israil itu adalah dalam masalah wanita. Dalam masalah wanita. Hadis riwayat Muslim, hadisnya hadis yang sahih. Ya, ini dua hadis yang kita bacakan tadi adalah betul-betul Nabi SAW mengingatkan, mewanti-wanti dari bahaya fitnah wanita. Ya. Karena terkadang kalau seorang laki-laki itu tidak berhati-hati dalam fitnah wanita, terkadang seorang wanita ini bisa menjadikan seorang laki-laki malas berbuat taat, malas melakukan ketaatan, atau seorang wanita menjerumuskan seorang laki-laki untuk berbuat maksiat, korupsi. Biasanya orang korupsi karena membahagiakan siapa? Istrinya, membahagiakan anaknya, sebagainya. Ya. Tapi ini juga perlu kita perhatikan. Baik, kita kembali kepada pembahasan ini. Jadi tadi ada 7 macam hukum terkait memandang kepada wanita. Yang pertama, ahaduha nadaruhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaiz.
yaitu seorang laki-laki melihat kepada wanita yang bukan mahram tanpa ada keperluan, tanpa ada hajat. Maka kata beliau fahuiru jaiz, maka ini enggak boleh. Ya. Jadi yang pertama, seorang laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya tanpa ada kebutuhan, tanpa ada hajat, kata beliau fahuiru jaiz, maka ini tidak boleh dilakukan. Ya, kalau nggak sengaja ya sudah istighfar, tapi jangan diteruskan. Ya, jangan diteruskan atau dinikmati. Dalilnya apa? Yaitu Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 30. Ya, surat An-Nur ayat ke-30, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Yang artinya Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, katakan kepada lil mu'minin, kepada laki-laki yang beriman, ya, yahuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan sebagian dari pandangan mereka. Menundukkan pandangan, maksudnya menjaga pandangan. Ini Allah perintahkan. Ya. Dan Allah ini perintahkan kepada laki-laki yang beriman. Kalau nggak beriman, itu bukan urusan kita. Karena ayatnya, kullil mu'minin, katakan kepada laki-laki yang beriman. Kalau kita mengaku beriman, maka kita masuk dalam ayat ini. Yahuddu min absarihim. Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum. Dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih baik dan lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang mereka lakukan. Ya. Ini An-Nur ayat berapa? Ayat 30. Yang dimana dalam ayat ini Allah perintahkan laki-laki yang beriman untuk menjaga dan menundukkan pandangan. Ya, apalagi di zaman kita banyak wanita-wanita yang tidak menutup auratnya secara sempurna. Itu kita dapatkan sendiri di jalan raya, bahkan di Facebook, di HP dan sebagainya. Maka ini menuntut kita semakin berusaha untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama, yaitu memandang, melihat kepada seorang wanita yang bukan mahram tanpa ada keperluan, maka ini hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Oleh karenanya, kalau memang kan di masyarakat kita sebagian itu kan masih terjadi namanya ikhtilat. Ikhtilat ini campur baur antara laki-laki dan wanita di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Ya, ini memang terjadi. Dan ini kalau memang kita bisa memilih sekolah atau kampus yang tidak ada ikhtilat, itulah yang harus kita prioritaskan. Yang nggak ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana caranya? Ya, kecuali kalau memang urgen ya, kita harus kuliah di situ. Kalau nggak kuliah di situ, mungkin nanti umat Islam akan kekurangan ini, kekurangan itu ya. Kalau memang harus kuliah atau sekolah atau kerja di tempat yang ikhtilat, maka hendaknya seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga jarak, jangan bermudah-mudahan, ngobrol dengan wanita bukan mahram, berdua-duaan dan lain sebagainya. Ya. Maka kalau memang bisa mendapatkan pekerjaan yang di situ tidak ada ikhtilat, tidak ada campur baur laki-laki dan perempuan, maka itu yang lebih kita pilih karena untuk menjaga ketakwaan kita, menjaga keistiqomahan kita. Kemudian yang kedua, wasani, yang kedua ini kata beliau, nadaruhu ila zaujatihi wa amatihi fayajuzu an yangdura ila ma'adal farji minhuma. Yang kedua adalah melihatnya seorang laki-laki, maksudnya seorang suami, kepada istrinya.
atau kepada budaknya, budak wanitanya, maka ini boleh. Ya, kecuali melihat, kata beliau, melihat kepada kemaluannya. Ya, ini kata beliau. Jadi namanya sudah suami istri ya silakan, mau istrinya dilihat dan sebagainya, maka ini boleh kalau sudah menjadi suami istri yang sah. Ya. Ini poin yang kedua, nadaruhu ila zaujatihi wa amatihi fayajuzu an yamdura ila ma adal farji minhuma. Melihatnya seorang laki-laki, seorang suami kepada istrinya atau kepada budak perempuannya, ini maka ini diperbolehkan tanpa pengecualian. Kecuali di sini kalau beliau pengecualiannya adalah melihat kepada kemaluan. Ini dimakruhkan. Kemudian yang ketiga, perincian yang ketiga adalah wasalisu nadaruhu ila dawati maharimihi au amatihil muzawwajati fayajuzu fima ada ma baina surrati warrukbah. Yang ketiga, melihatnya seorang laki-laki kepada wanita yang mahramnya atau budak wanita yang sudah menikah. Ya, jadi poin yang ketiga ini, hukum melihatnya seorang laki-laki kepada wanita-wanita yang termasuk mahramnya. Mahram ini misalnya ya, seorang laki-laki punya kakak perempuan, punya adik perempuan, punya bibi, ya, atau punya bude, atau tante, ya, atau yang semisalnya. Ini pokoknya wanita-wanita yang itu kategori mahram kita. Maka melihat kepada mereka itu diperbolehkan, ya, fima, kecuali antara pusar sampai lutut. Ya, jadi melihatnya seorang laki-laki kepada wanita, yang dimana wanita ini adalah mahramnya, itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu, kata beliau, adalah antara pusar sampai apa? Sampai lutut. Ya, sampai lutut. Itu tidak boleh dilihat. Ini yang ketiga. Dalam hal ini pensyarah, ya, fa hukmuhu annahu jaizun bihudi syahwa. Maka boleh melihat, tapi tidak, jangan sampai ada syahwat di situ. Ya. Yang enggak boleh itu antara pusar sampai apa tadi? Sampai lutut. Dalam hal ini Allah sebutkan di surat An-Nur ayat 31. An-Nur ayat 31. Kalau bawa HP, antum klik Google An-Nur 31, muncul ayat sama terjemahannya. Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan hanya seorang wanita itu tidak memperlihatkan perhiasannya kecuali yang memang itu biasanya tampak. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Ya, wala yubdina zinatahunna. Dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasannya illa, kecuali li buulatihin, kecuali kepada suami-suami mereka. Au abaihin, atau bapak-bapak mereka. Au abai buulatihin, atau bapak dari suami-suami mereka. Ya. Au abnaihin, atau anak-anak laki-laki mereka. Au abnai buulatihin, atau anak laki-laki dari suami mereka. Au ikhwanihin, atau saudara laki-laki mereka. Au bani ikhwanihin, atau anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, yaitu keponakan laki-laki. Au bani akhwatihin, atau anak laki-laki dari saudari perempuan mereka, ya, keponakan. Keponakan ini kan termasuk mahram, ya, bagi seorang wanita. Maka dalam hal ini Allah menyebutkan dalam An-Nur 31 ini beberapa orang, ya, beberapa person yang di situ seorang wanita itu boleh menampakkan perhiasan mereka. Maksudnya perhiasan ini yang misalnya leher, ya, kemudian telapak tangan atau lengan, ini silakan, ya, karena itu adalah laki-laki yang termasuk mahram bagi si wanita tersebut. Ya.
Ini tadi poin yang ketiga ya, poin yang ketiga. Jadi kalau kita punya mahram wanita, kita serumah dengan kakak, serumah dengan adik kita perempuan, maka tetap kita menjaga pandangan ya sebisa mungkin, memang kecuali dalam hal tertentu itu boleh, kecuali tadi antara pusar dan lutut, kata Abu Syuja rahimahullah ta'ala. Poin yang keempat, ar-rabi, ya, poin yang keempat adalah an-nadaru li ajlin nikahi fayajuzu ilal wajhi wal kaffain. Memandangnya seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang bukan mahram dengan tujuan untuk menikahinya. Dengan istilah lain namanya nadhar. Istilah dalam bahasa Arab namanya nadhar. Ya. Fayajuzu. Maka dalam ini dibolehkan melihat kepada wajah dan kepada dua telapak tangan saja. Ya. Jadi yang keempat ini tentang seseorang yang akan melamar seorang wanita. Maka disyariatkan dalam Islam ini untuk melakukan nadhar. Nadhar itu melihat. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang laki-laki, qala li rajulin tazawwaja imra'atan. Ya, jadi ada seorang laki-laki di zaman Nabi, itu laki-laki ini sudah mau nikah. Sudah mau nikah, mau kawin. Kemudian Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut, anadarta ilaiha? Kamu sudah lihat nggak calon istrimu itu? Ya, ini menunjukkan bahwasanya dulu di zaman Nabi wanita itu tertutup, para jemaah. Wanita itu tertutup. Bahkan ada yang pakai cadar, ada yang cadaran, mungkin kebanyakan yang berpakai cadar, pakai cadar itu. Jadi wanita di zaman Nabi itu tertutup. Makanya ketika laki-laki ini hendak menikah, ditanya sama Nabi, ya, anadarta ilaiha, kamu sudah betul-betul melihat nggak kepada calon istrimu tadi, calon mempelaimu tadi? Ya, maka laki-laki tadi menjawab, lah, saya belum ya Rasulullah. Pokoknya wis merasa srek ya, mungkin nggak tahu dijodohkan atau kayak gimana, dijodohkan sama orang tuanya. Dan laki-laki ini nggak ngecek, nggak lihat dulu calon istrinya kayak gimana. Pokoknya senurut, pokoknya mau nikah. Maka Nabi mengatakan, idhab, coba kamu pergi ke calon istrimu, fandur ilaiha, lihatlah kepada calon mempelai istrimu tadi, fandur ilaiha. Jadi di sini Nabi SAW perintahkan laki-laki yang akan mau nikah ini untuk melihat calon istrinya dulu. Ya, dalam hal ini yang boleh dilihat dalam hal nadhar ini, kata Abu Syuja itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ya, wajah dan kedua telapak tangan. Disebutkan oleh pensyarah faidah yajuzu nadharu rajuli lil mar'ah allati yarghabu fi nikahiha ilal wajhi wal kaffain. Ya. Memang diperbolehkan dan disyariatkan seorang laki-laki yang mau menikah dengan wanita itu dia boleh melihat si wanita tadi. Ya, supaya nanti enggak menyesal setelah akad, ya, ternyata menyesal, ternyata kok istriku kayak gini, karena memang enggak nadhar duluan. Ya. Maka di sini di dalam Islam itu disyariatkan, diperbolehkan kalau memang laki-laki itu mau nikah, ya, maka silakan untuk melakukan nadhar, ya, supaya nanti tidak terjadi penyesalan setelah terjadinya akad nikah, ya. Ini diantara tujuan. Kemudian dalam referensi yang lain ini kita tambahkan, dalam masalah nadhar ini ada syarat-syaratnya, ya. Jadi nggak sembarangan seseorang itu nadhar kepada seorang wanita. Ya, yang pertama dalam masalah nadhar ini, yang pertama adalah an yakuna indahu raghbal aqidah fi an yatazawwaj. Jadi orang yang nadhar ini betul-betul serius dia mau nikah. Jangan guyonan, jangan plan-plan, tapi betul-betul sudah ada keinginan, tekad untuk nikah. Kemudian dia cari channel, cari comblang, mungkin ada info wanita yang sudah siap nikah, ya. Karena di dalam Islam ini kan nggak boleh pacaran. Kita tahu sendiri kan pacaran diharamkan dalam Islam ini, diharamkan. Ya, bukan makruh. Pacaran itu haram. Banyak dalilnya. Ya. Makanya
Di dalam Islam itu ada istilah nador tadi, karena memang nggak boleh pacaran. Ya, tidak boleh berpacaran. Bahkan di masyarakat itu pacaran sampai 2 tahun, 3 tahun kan gitu kan repot harusnya. Itu kan zina kan, zina mata, zina telinga, zina pegang-pegangan sebagainya, itu zina. Ya. Maka perlu kita perhatikan. Jadi syarat yang pertama dalam masalah nador itu laki-laki ini serius dia mau nikah. Ya. Bukan nanti nador ke sini, nador ini, nador itu, bolak-balik nador. Abu nador katanya. Ya, bolak-balik nador ke sana tapi enggak nikah-nikah. Loh, kalau memang Anda serius, ya sudah, bismillah, silakan nador. Ya. Yo jangan terlalu perfect lah. Masa kita cari wanita yang perfect yang enggak ada, kita sendiri siapa, ngaca dulu lah. Ya kan? Seperti itu. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, kata Syekh Utsaimin, masalah nador ini, an yaghliba ala dhanihil ijabah. Ya. Jadi kalau nador ini kira-kira kalau saya nador anaknya orang ini, lamaran saya diterima. Kemungkinan 70% diterima atau 90%. Ya. Jangan misalnya mungkin kita orang pas-pasan gitu ya. Kita mau ngelamar anaknya orang kaya. Yang mungkin 90% akan ditolak. Nggak usah nador. Dan mungkin juga orang tuanya nggak mau kan gitu ya. Nggak menyetujui lah. Ya, kita tahu sendiri kalau memang seperti itu ya sudah. Nggak usah nekat untuk nador. Jadi yang kedua ini, nador itu diperbolehkan kalau dalam dugaan kita, lamaran kita itu akan diterima. Sama si wanita ini atau sama walinya. Setujulah. Jadi sampai nador ini Syekh Utsaimin rahimahullah itu memiliki kriteria yang ketat. Ya, karena wanita ini dimuliakan dalam Islam. Ya, betul-betul dimuliakan berjemaah. Yang ketiga, an yakuna dzalika bila khalwah. Perhatikan yang ketiga ini. Ketika nador ini nggak boleh berduaan. Ya, misalnya saya datang ke rumahnya calon istri misalnya. Maka ketika nador ini nggak boleh saya dan calon ini dua-duaan. Harus di situ ada mahramnya, misalnya bapaknya si wanita ini atau ibunya atau siapalah. Nggak, jadi wanita ini yang dinador ini nggak boleh dia sendirian. Akhirnya terjadi kholwat. Kholwat itu berdua-duaan ini nggak boleh. Ya. Jadi si wanita yang dinador ini ditemani sama mahramnya. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, an yakuna an-nadharu ila ma yadharu ghaliban. Dan nador ini tentunya dalam hal-hal tertentu, seperti kalau dalam Abu Suja ini wajah sama telapak tangan, itu cukup. Ya. Telapak tangan. An yakuna an-nadharu ila ma yadharu ghaliban, la ilal aurah. Ya. Mislul wajhi war ra'si bima fiha asyar wal kaffain wa dira'ain wal qadamain wa atrafis saqain. Ya. Jadi kalau dalam nador ini hal-hal tertentu itu boleh diperlihatkan oleh seorang wanita. Wajahnya, kalau wanita ini pakai cadar misalnya, silakan dilihat wajahnya, telapak tangannya, ya mungkin telapak kakinya, pokoknya yang secukupnya. Ya. Ini yang keempat. Ya, kemudian yang kelima, alla yataladdada ma'ha bi muhadatsatin sawa'an kana taladdud tamattu atau taladdud syahwa. Jadi setelah nador ini sudah nador cukup, kemudian pulang, jangan ngobrol, apalagi guyonan dan sebagainya. Ya. Jadi ketika laki-laki dan perempuan ini belum akad nikah itu nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh chattingan, nggak boleh telepon-teleponan. Ya, itu memang Islam ini seperti itu. Kan kita pagi dan petang mengucapkan apa? Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agama. Islam ya kayak gini nih Islam. Ya, Islam ya seperti ini. Sebelum akad nikah yang sah, laki-laki dan perempuan ini nggak boleh macam-macam. Kirim-kirim foto, ngobrol seenaknya dewe, jalan-jalan keluar, nggak boleh seperti itu. Ya. Dan seorang ayah itu harus tanggung jawab sama putrinya. Sama anak perempuannya ini jangan dibiarkan begitu saja. Kita nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Ya, ini bukan hal yang sepele, ini bukan hal yang main-main. Ya, jadi sampai nador itu ada poin-poin yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian ini tadi poin yang keempat, yang kelima, kata Abu Syuja rahimahullahu taala, an-nadharu lil mudawati fayajuzu ilal mawadi allati yahtaju ilaiha. Yang kelima, memandang wanita untuk
pengobatan. Misalnya dokternya laki-laki, dokternya muslim, dapat pasien perempuan kan gitu ya, dapat pasien wanita muslimah misalnya. Maka dalam hal ini, fayajuzu lit-tabibi an yanzura ila maudi al-marad walau nam. Fayajuzu lit-tabib an yanzura fayajuzu ila mawadi allati yahtaju ilayha. Maka boleh bagi dokter laki-laki ini untuk melihat kepada wanita ini di memang yang dibutuhkan. Misalnya sakitnya ini ya dilihat. Ya, sakitnya ini ya dicek sesuai dengan kode etik di dunia kedokteran. Ya, nggak boleh macam-macam. Dan hendaknya seorang dokter muslim ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sampai dalam masalah dokter dengan pasien ini dibahas dalam ulama fikih ya. Kemudian juga kalau dalam pensyarah ini, dalam syarahnya buku ini, ya, kemudian wa yushtaratu an yakuna tabibu siqah bi huduri mahramin ma'al mar'ah. Ketika dokter laki-laki dia muslim, dia kedapatan pasien wanita, maka pasien wanita ini jangan sendirian. Pasien wanita ini hendaknya ditemani sama mahramnya, sama bapaknya, sama saudara laki-lakinya. Jangan pasien wanita ini dicek sendirian. Kalau perlu suruh nemani mahramnya itu. Ya ini di pencarahnya seperti itu ya. An yakuna tabibu siqah bi huduri mahram. Ya. Jadi kalau pasien wanita ini yang ditemani sama mahramnya. Ya, ketika dia datang ke ke rumah sakit untuk berobat. Itu pun kalau dalam referensi yang lain itu saya baca selama memang tidak ada dokter wanita yang bisa menangani. Jadi begini ya, kalau kita punya anak perempuan, anak kita sakit, cari dulu dokter perempuan di kota kita, di tempat kita, cari sebisanya cari dokter perempuan. Ya, kalau sudah nggak dapat, ya wis gimana lagi, sudah ke dokter laki-laki. Itu pun dokter laki-laki cari yang muslim, yang terpercaya, yang amanah. Ya, karena ini anak kita, ini saudari kita, ini kakak kita misalnya. Ini wanita dalam Islam itu dijaga, dimuliakan, dihormati. Ya, maka ini dalam referensi lain saya baca, selama memang tidak ada dokter wanita yang bisa menangani, ya sudah mau gimana lagi dokter. Akhirnya kita datang kepada dokter laki-laki yang itu muslim, yang menurut kita dia orangnya bertakwa, dia orangnya amanah. Ya. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ini ada masalah ruqyah. Ya, dalam masalah ruqyah. Kalau misalnya ada anggota keluarga kita kesurupan, misalnya anggota keluarga kita yang perempuannya kesurupan, kita nggak bisa meruqyah sendiri. Kita datang kepada orang, ya karena memang butuh untuk diruqyah. Sebenarnya kalau meruqyah sendiri itu bisa, kita belajar itu bisa. Dalam masalah ruqyah ini, jadi pasien wanita ini nggak boleh dibiarkan dengan peruqyah itu. Kalau peruqyah laki-laki jangan dibiarkan begitu saja, harus ditemani sama mahramnya. Begitu juga bekam. Pokoknya dalam hal-hal yang pengobatan, baik itu pengobatan medis, yang kimia atau yang nabawi, tibu nabawi atau misalnya, maka wanita ini jangan dibiarkan sendiri, harus ditemani sama mahramnya. Ya, perlu ditemani sama mahramnya. Ini poin yang kelima ya. Dalam masalah perincian memandang kepada seorang wanita yang bukan mahram. Yang berikutnya yang keenam, ya wasadisu an-nadaru lisyahadati au lil muamalati fayajuzun nadaru ilal wajhi khasatan. Ya, yang keenam ini an-nadaru lisyahadah, yaitu melihat kepada seorang wanita yang bukan mahram karena untuk persaksian. Misalnya kita butuh saksi di pengadilan untuk kasus-kasus tertentu, kasus pertikaian, kasus persengketaan. Akhirnya kita di pengadilan butuh saksi, dan adanya saksi ini memang wanita. Nggak ada saksi laki-laki yang bisa kita datangkan. Ya sudah, data saksi wanita ini silakan kita mendatangkan saksi wanita dan boleh kita melihat kepada wajahnya saja. Ya. Gak boleh kepada yang lain. Ya, ini dalam masalah muamalah ya. Kalau dalam syarahnya di sini fayang duru ilal maudi alladhi yahtaju ilaihi fi syahadah. Ya.
Wa kemudian wa kadzalika jawazun naduril muamalati kal bai' wasyira' fala budda min ma'rifati man nata'amalu ma'ahu wa yakunu naduril muamalati lil wajhi inda amnil fitnah wa adami syahwa. Jadi yang keenam ini boleh melihat kepada wanita yang bukan mahram dalam kasus misalnya pengadilan kita butuh saksi atau dalam hal jual beli. Kan kalau kita mau transaksi jual beli ternyata penjualnya wanita atau perempuan, ya sudah kita boleh melihat untuk sewajarnya saja, lihat wajahnya saja, karena memang kita butuh untuk bertransaksi, ya untuk jual beli atau sewa menyewa atau gadai misalnya, maka ini diperbolehkan karena memang ada kebutuhan. Ya, selesai kebutuhan ya sudah. Ini yang ke-6, ya, yang ke-6. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7 ini yang terakhir dalam maksudnya perincian-perincian ini ya. Wasabi an-nadaru ilal amati inda ibtiyaiha fayajuzu ilal mawadi allati yahtaju ila taklibiha. Ini poin yang ke-7 ini mungkin sudah tidak terjadi lagi di zaman sekarang, yaitu melihat kepada seorang budak yang hendak kita beli. Ya dulu kan memang zaman perbudakan. Jadi budak itu ada budak laki-laki, ada budak perempuan. Kalau ada budak perempuan ini dijual, maka orang yang mau membeli ini boleh untuk melihat. Ya, melihat secukupnya. Kalau dia tertarik, silakan budak wanita ini dibeli. Ya, ini kata an-nadaru ilal an-nadaru ilal amati inda ibtiyaiha. Yaitu melihat kepada budak yang akan dibeli, fayajuzu ilal mawadi illati yahtaju ila taklibiha, maka diperbolehkan melihat kepada titik-titik tertentu yang itu dibutuhkan untuk dilihat karena masalah jual beli budak tadi. Ini terkait dengan hukum-hukum yang disebutkan oleh Abu Suja rahimahullah terkait dengan hukum memandang kepada seorang wanita. Jadi ada 7 rincian-rinciannya. Ya. Di sini ada tambahan faedah. Ya, ada tambahan faedah dari pensyarah di halaman 301 di sini. Yaitu mata haruman nadaru harumal lamsu li'annahu ablahu minhu fil ladzati wa isarati syahwa. Di sini pensyarah mengatakan kalau melihat kepada wanita yang bukan mahram itu tidak boleh kecuali ada keperluan, melihat saja nggak boleh. Apalagi sampai bersentuhan tangan atau istilahnya berjabat tangan. Ini kita tahu ini wanita di hadapan kita ini bukan mahram kita. Ya, maka kita di dalam Islam jangan sampai berjabat tangan dengan wanita yang bukan dari mahram kita. Karena melihat saja nggak boleh tanpa keperluan. Ya, apalagi sampai bersentuhan tangan dan juga berjabat tangan. Ya, karena memang dalam hal ini Nabi SAW suri tauladan kita itu semasa hidupnya nggak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai dalam masalah baiat. Baiat ini namanya sumpah setia. Waktu itu Nabi SAW membaiat para wanita. Ya, ada di surat Al-Mumtahanah ayat yang terakhir. Nanti bisa dicek ayat terakhir dari surat Al-Mumtahanah juz 28. Itu Allah sebutkan tentang bagaimana Nabi itu membaiat para wanita. Itu enggak tanpa jabat tangan. Tanpa jabat tangan. Padahal masalah baiat ini masalah penting, sumpah setia di situ. Ya, tapi tidak diriwayatkan sejauh yang kami ketahui beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjabat tangan wanita yang bukan muhrimnya, bukan mahramnya, yang istilahnya tepat adalah mahram, bukan muhrim. Ya, ini perlu kita perhatikan. Kemudian di sini disebutkan hunaka minal mawatin allati sakata anhal musannif wa minha ta'lim wa minha nadrul mar'ati ila maharimiha wa nadru rajulin wa dallaka rajul fakhidar rajul in kana bihairin aw ma'a amnil fitnah. Sama halnya dalam hal ini, ya, kalau seorang guru laki-laki atau dosen laki-laki mengajar
siswa, siswi atau mahasiswi perempuan yang bukan mahramnya. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, kan namanya mengajar pasti harus apa? Melihat kan. Ya ini ya hendaknya seorang dosen ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang dia ditempatkan atau mengajar di tempat yang di situ terjadi ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Ya. Dan wanita ini juga dia mahasiswi atau siswi ini juga dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam artian dia menutup aurat, tidak pakai parfum, ya. Tidak bersolek, dandan dan sebagainya. Ya sama-sama menjaga diri. Ya, kalau memang tidak ada kampus sebetulnya sudah ada sekarang kampus-kampus yang tanpa ikhtilat di situ ya. Kita cari kampus-kampus yang tanpa ikhtilat ya. Ini kita cari solusi bagaimana caranya kita berkomitmen untuk berpegang teguh dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini tadi 7 hal yang berkaitan dengan memandangnya seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Ya, yang pertama tadi yaitu pandangan laki-laki terhadap wanita asing yang bukan mahram. Ini tidak diperbolehkan kecuali ada kebutuhan. Ya. Yang kedua, pandangan laki-laki kepada istrinya atau budak wanitanya ini diperbolehkan kecuali bagian kemaluan, ini dimakruhkan. Dan yang ketiga, memandangnya seorang laki-laki kepada wanita-wanita yang termasuk mahramnya, maka ini diperbolehkan kecuali antara pusar dan lutut. Dan yang keempat, yaitu melihatnya seorang laki-laki kepada wanita bukan mahram karena ingin menikahi wanita tersebut, ini diperbolehkan. Ya namanya istilahnya nador. Ini yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Ya. Dan yang kelima, melihatnya seorang laki-laki kepada wanita yang bukan mahram untuk pengobatan. Ya. Ini diperbolehkan sewajarnya dan wanita ini disertai oleh mahramnya. Ya. Kemudian yang keenam adalah melihatnya seorang laki-laki kepada wanita bukan mahram untuk keperluan muamalah, persaksian atau jual beli. Baik, kita dengarkan azan dulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan berkumandang. Wallahu a'lam bishawab.
Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah penglihatan atau memandang kepada wanita ini sebetulnya sudah selesai. 7 poin tadi sudah kita sampaikan. Nanti bisa dimurajaah lagi dan kita sampaikan juga di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat ke-19. Ya. Surat Mu'min atau surat Ghafir ayat nomor 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Dialah Allah yang mengetahui pandangan mata yang khianat dan mengetahui apa-apa yang disembunyikan oleh hati. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dan menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Allah Maha mengetahui pandangan-pandangan mata yang khianat. Maksudnya pandangan mata yang khianat ini adalah pandangan-pandangan mata yang tidak dijaga. Ya, pandangan mata yang dibiarkan begitu saja melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi menjaga pandangan ini kita lakukan di dunia nyata dan juga di dunia maya. Dalam artian ketika kita bermedsos, ya baik itu WA, Instagram, Facebook, kalau ada wanita-wanita bukan mahram kita yang tidak menutup auratnya dengan sempurna, ya sudah jangan dipelototi, jangan diperhatikan. Langsung lewati saja, scroll dan sebagainya. Ya, kalau bisa kita dakwahi dengan cara baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun. Ya, karena memang sebagian orang mungkin masih awam, masih belum paham, jauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya, sehingga menurut mereka itu sudah biasa, ikhtilat itu sudah biasa. Ya, wanita keluar pakai parfum, nggak ada mahramnya itu sudah biasa. Ya, oleh karena yang disebutkan dalam sebuah ibarat, dalam sebuah ungkapan, kasratul misas tumitul ihsas. Ya, saking seringnya kita berinteraksi dengan sesuatu, akhirnya sensitivitas itu menjadi berkurang. Ya, karena sudah terbiasa ikhtilat. Akhirnya kita tahu ikhtilat ini sebenarnya dilarang. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan akan hal ini. Cuman karena sudah terbiasa, akhirnya itu sebetulnya seperti hal-hal yang lumrah. Ya, padahal itu di zaman Nabi SAW adalah hal yang sangat besar. Ya. Kemudian kalau kita punya anak wanita, ya punya cucu, punya keponakan, maka kita ajarkan kepada mereka tentang tata cara menutup aurat yang sempurna. Ya. Kalau anak-anak kita atau keponakan misalnya mereka sudah layak untuk nikah, segera kita nikahkan. Ya, jangan ditunda-tunda. Karena dengan menikah itu insya Allah salah satu cara untuk menjaga dari fitnah. Ya, menjaga diri dari fitnah yang sangat luar biasa. Ya, maka
Ini pesan kepada para wali, ya baik itu seorang ayah, seorang paman, seorang kakek, maka hendaknya kita perhatikan anggota keluarga kita yang perempuan. Ya, kita jaga betul-betul mereka, jangan sampai kita lengah dalam hal ini. Mungkin sampai di sini pembahasan kita, dan jangan lupa kita juga mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini mereka masih terzolimi, teraniaya, banyak sekali yang terbunuh, sampai ribuan ya, sudah 10 ribu lebih. Saya baca di Instagram itu sudah 10 ribu nyawa melayang. Ya, maka yang bisa kita lakukan itu mendoakan dengan tulus. Ya Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Ya, Allahumma shfi mardahum. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Ya, warham mautahum. Semoga Allah merahmati orang-orang yang meninggal di antara mereka. Dan semoga Allah berikan jalan keluar secepatnya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Kemudian kalau kita punya harta lebih, maka sisihkan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang teraniaya di bumi Palestina. Mungkin sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Ya, apa yang kita pelajari betul-betul kita amalkan, bukan hanya sekedar pengetahuan. Kita akhiri, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.